Kemudian yang kelima, Bu. Yang kelima, tempat yang diberkati karena terdapat Ka'bah, Bu, sebagai rumah Allah dan kiblat salat umat Islam di seluruh dunia, Bu. Jadi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi laladzi bibakata, ya. Jadi sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibangun untuk manusia ya adalah Baitullah Ka'bah. Adanya di mana? Di Mekah. Jadi Bakkah, Bu, ya. Mubarakan wa hudan lil alamin, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Makanya sekarang jam dunia yang diakui itu yang di sana ya. Namanya as-sa'ah. As-sa'ah. As-sa'ah itu ada yang mengartikan jam, ada yang mengartikan itu tanda kiamat sudah dekat. As-sa'ah itu kan. Karena di sana ya ada yang mengatakan songong katanya. Bangunan-bangunan itu ya melebihi tingginya Ka'bah dan Masjidil Haram. Jadi kalau naik itu Ka'bah ada di kaki orang itu kan ya. Songong katanya. Itu tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasul adanya di Arab. Ketika orang-orang Arab berlomba-lomba bikin bangunan yang tinggi-tinggi. Ya, sampai ada bangunan yang mengalahkan Burj Khalifah ya. Itu kan cuma 800 meter. Ini sudah 1 kilo lebih, Bu. Ya. Tapi masih terus berlomba ingin ya bikin bangunan lebih tinggi lagi, ya. Ya. Begitulah manusia kan, ada sifat tidak puas. Tidak puas itu rakus. Itu penyakit hati ya, penyakit hati, ya. Pertama ya mau bisa ngontrak ya. Sudah bisa ngontrak mau punya rumah. Sudah punya rumah mau punya kontrakan, ya. Cuman kontrakannya tidak sesuai dengan rumah yang disifati dalam Islam. Rumah yang disifati dalam Islam itu kalau di dalam ada musola, di luar ada masjid, ya. Itu kalau kita ke daerah Bandung ada Universitas Islam Sunan Gunung Jati ya. Di sana banyak kontrakan, ada kontrakan yang menarik, Bu. Jadi yang punya rumah bikin kontrakan itu lingkaran di tengahnya masjid, Bu. Coba di sini berapa banyak kontrakan yang ada masjidnya? Ada, Bu, ya? Berapa banyak kontrakan yang ada musolanya? Jadi yang dipikir dunia aja, ya. Rumah untuk dunia. Padahal dunia itu rumah bagi orang yang tidak punya rumah, Bu. Kalau kita bikin rumah untuk dunia saja, sejatinya dunia itu adalah rumah bagi yang tidak punya rumah. Ya, padahal rumah yang sebenarnya, yang hakiki, kekal dan abadi itu nanti di akhirat, Bu. Jangan sampai di dunia rumah banyak, kontrakan banyak, kemudian di sana jadi tunawisma, Bu. Jangan sampai, Bu. Ya. Jadi Bakkah itu adalah nama lain dari Makkah. Sebagian ulama tafsir menyebutkan Bakkah berarti tempat berdesak-desakan karena jamaah berkumpul di sekitar Ka'bah. Padahal dulunya nggak ada orang, Bu. Ya, nggak ada makanan, bahkan air juga nggak ada. Tapi kemudian karena kesolehan seorang istri, nah, yang membawa anaknya yang masih bayi ditinggalkan oleh suaminya karena perintah Allah, maka dia dilindungi oleh Allah, kemudian diberkati oleh Allah. Di sana kemudian memancar sumur yang sampai sekarang jutaan orang meminumnya, tapi nggak pernah kering-kering, ya. Itu, ya. Namanya Zam-Zam. Wah, Zam-Zam tuh mengalirnya luar biasa, Bu. Ya. Kemudian Allah menyebut mubarakan yang diberkati, baik keberkahan agama maupun keberkahan duniawi, ya, atau rezeki yang dilimpahkan. Yang keenam, terdapat makom Ibrahim, ya. Alaihissalam, tempat membangun Ka'bah bersama anaknya yaitu Ismail, ya. Jadi Ibrahim itu ya bukan hanya beliau saja, orang yang bersama Ibrahim, istri dan anaknya itu adalah teladan bagi umat Islam. Jadi kita punya teladan, ya, uswatun hasanah. Pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga yang bersama beliau, ya, yaitu istri dan anaknya. Karena soleh semua, Bu, soleh semua, Bu. Ya, sampai kemudian anaknya itu
ketika Nabi Ibrahim bikin Ka'bah, bangun Ka'bah, dia ikut membangunnya, Bu. Ya. Sampai kemudian ketika disuruh disembelih juga dia mau, Bu. Ya. Jadi ini anak soleh banget, sabar banget, santun banget. Ketika bapaknya, aku tadi malam mimpi menyembelih engkau, bagaimana pendapat engkau? Apa kata Ismail? Ya Bapak, laksanakan perintah Allah. Kan gitu. Ya. Coba kalau anak kita disuruh sholat aja susah ya. Apalagi disembelih. Bapak kurang ajar katanya gitu kan. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim, Bu. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Surat Ali Imran 97. Yang ketujuh, Bu, terdapat Masjidil Haram yang nilai sholat di dalamnya setara dengan 100.000 kali sholat di Masjidil Haram. Bayangkan, Bu. Ya. Ya. Jadi kalau sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Nah, ini bukan di Masjidil Haram, di tempat lain ya, di masjid lain ya. Gitu. Makanya orang yang ke sana pulang dari sana nggak sholat lagi, Bu. Bayangkan 40 hari 40 hari ya di sananya ya. 40 hari tiap hari sholat di Masjidil Haram. Ya 5 kali sholat. Ya 1 kali sholatnya berapa? 100.000 kali. Kali 5 kali 40 hari. Udah nggak usah sholat lagi, Bu. Ya, Bu ya. Dirape ya. Iya. Itu namanya jahil, Bu, bodoh, Bu. Ya. Nah, kemudian ya. Di sini jelaskan Pawali wajhaka syatral masjidil haram. Ya, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Karena di dalamnya ada Baitullah ya. Masjidil Haram itu masjid yang suci, masjid yang mulia. Ya, bahkan masjid yang diberkati. 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Kalau di Madinah berapa? 1.000 kali sholat. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Kalau di Babu Taqwa 27 kali dari sholat di rumah. Masih mending ya, Bu ya. Makanya kalau bapak ya, atau suami ibu atau anak ibu sholat di rumah itu kasih mukena, Bu. Jangan dikasih sarung, Bu. Ya, sholatun fi masjid hadza afdal min alfi sholat fi masiwahu. Salat di masjid ini yaitu Masjid Nabawi lebih utama 1.000 kali dibandingkan salat masjid lainnya. Illa al Masjid al Haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa salat fil Masjidil Haram afdal min mi'ah alfa. Ya, salatan fi ma siwahu. Ya. Salat di Masjidil Haram itu lebih utama ya dari 100.000 sholat di mana? Di tempat lain.